Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu kasih sayang dan apa sebenarnya hakikat kasih sayang. Tentunya yang saya bahas kali ini adalah kasih sayang terhadap sesama manusia. Para pemirsa, bahwa rasa kasih sayang terhadap sesama manusia itu sudah semestinya harus kita punyai. Bahwasanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perbedaan. Mulai dari perbedaan suku, ras, antar golongan, atau bahkan perbedaan agama. Namun ketika banyak perbedaan itulah sebenarnya bukan justru untuk supaya kita saling bersaing atau saling mendapatkan perhatian dari yang lain, sama sekali tidak. Tujuan Allah membuat perbedaan-perbedaan itu adalah agar kita saling menyapa, agar kita saling memberikan perasaan kasih sayang itu, sekaligus adalah ujian bagi kita, apakah kita menerima perbedaan itu. Para pemirsa, boleh jadi rasa kasih sayang mudah sekali kita ucapkan. Namun di dalam pelaksanaannya, mungkin kita sulit untuk melakukan. Perasaan kasih sayang. Jika kemudian misalnya antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, mungkin wajar. Antar kita dengan saudara-saudara kita, antar kita dengan teman-teman kita, mungkin wajar. Tetapi kalau sudah sampai kepada sesuatu yang berbeda, misalkan, maaf, warna kulit saja, kita merasa bahwasanya kita lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Misalnya mereka yang berkulit hitam misalnya. Para pemirsa, bahwa Allah menciptakan perbedaan itu. Allah lah yang membuat perbedaan itu. Dan Allah lah yang merencanakan segala sesuatunya untuk supaya manusia bisa menerima perbedaan itu. Sebut saja sekarang, perbedaan warna kulit. Kita merasa lebih superior dan kita anggap bahwa misalnya orang-orang yang berkulit hitam kita anggap inferior. Sama sekali tidak. Saudara-saudara, para pemirsa, belum pernah merasa bahwasanya sesuatu yang diciptakan Allah untuk satu kelompok golongan atau suatu bangsa, itu adalah konsumsinya untuk satu bangsa itu. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk suatu yang berbeda dengan kita, maka itu adalah untuk konsumsi mereka. Sehingga kita dengan warna kulit seperti ini, maka itu untuk konsumsinya adalah yang seperti ini. Mohon maaf, yang berwarna kulit hitam, mereka juga untuk konsumsi mereka. Mungkin boleh jadi kita bisa mengejek atau bisa menganggap negatif mereka yang punya kulit hitam, tapi mereka juga bisa juga mengejek kita. Wah, orang Indonesia itu berkulit seperti itu, wah, itu nggak bagus itu. Bisa jadi seperti itu. Orang yang berkulit putih, seperti orang Barat, orang Eropa misalnya, boleh jadi mereka mengejek yang berkulit hitam atau kita. Tetapi kita juga bisa mengejek mereka. Wah, orang yang berkulit putih itu, kulitnya seperti itu, wah, ngeri. Oleh karena itu,
Sebenarnya Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu. Sudah merupakan sesuatu yang indah, yang bagus. Sesuatu yang memang betul kita harus bisa menerima perbedaan itu. Namun terkadang kita merasa bahwasanya kita lebih superior dari mereka. Para pemirsa yang budiman, bukankah ketika merasa bahwa diri kita lebih baik, itu adalah suatu kesombongan. La yadkhulunal jannata man kana mithqalu dzarratin min kibrin. Bukankah kita merasa bahwa diri kita baik, itu adalah suatu kesombongan? Man kana mithqalu dzarratin min kibrin, maka kita tidak akan bisa dimasukkan ke surganya Allah. Para pemirsa, bahwasanya perbedaan demi perbedaan itu adalah untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi. Bahwasanya hakikat dari perbedaan itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa diri kita adalah superior dari mereka, dari orang lain, maka kita sudah menganggap bahwasanya ciptaan Allah itu ada yang lebih indah, ada yang tidak indah, ada yang lebih baik, ada yang tidak baik. Semuanya yang diciptakan Allah adalah baik. Hanya kita yang belum dapat mencari hikmah dari sesuatu yang kita anggap buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah, sebut saja sekarang, perbedaan agama terkadang menjadi olok-olok, merasa bahwasanya antara satu dengan yang lainnya menganggap paling benar. Islam jelas, inna dina indallahil Islam, punya prinsip bahwasanya Islamlah agama yang paling benar. Tetapi prinsip ini tidak bisa untuk dipaksakan kepada orang yang berbeda agama. Karena mereka juga punya prinsip bahwa agama mereka lah yang paling benar. Dari sinilah mengapa kita dilarang untuk saling mengolok-olok atau dilarang untuk saling membenci. Karena apa? Karena prinsip mereka juga diakui, prinsip mereka juga dianggap sebagai prinsip kebenaran yang hakiki. Sama dengan kita. Kita meyakini Islam sebagai agama yang benar dan paling benar di sisi Allah, dan kita akui kebenaran itu sebagai suatu prinsip hidup. Maka saudara kita yang berbeda agama juga seperti itu. Bahkan kita justru wajib bersyukur dengan sebanyak-banyak syukur, karena saat ini mulai dari lahir sampai insya Allah mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan di dalam iman Islam. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, dan itu wajib kita syukuri. Nikmat yang luar biasa yang paling tinggi derajatnya adalah nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, bahwasanya ketika kita melihat orang lain melakukan perbuatan buruk, orang lain melanggar perintah agama, orang lain berbuat maksiat, maka kita jangan sampai kita mencela. Karena apa? Mohon maaf para pemirsa, karena kita tidak pernah menjamin diri kita untuk selamanya menjadi baik. Dan kita pun tidak bisa menjamin bahwa mereka yang berbuat saat ini melakukan dosa atau kemaksiatan, mereka itu akan selamanya melakukan itu. Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jika Allah menghendaki orang yang saya katakan sebagai orang yang tidak baik tadi, boleh jadi dalam hitungan detik dia dijadikan sadar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Atau bahkan naudzubillah min dzalik,
Kita yang kita anggap sebagai orang yang baik. Karena merasa sebagai orang yang baik, dan saya katakan tadi adalah kesombongan, boleh jadi Allah membalikkan menjadi orang yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Iman di dalam dada harus tetap kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak punya pertanggungjawaban apapun terhadap sesama manusia. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.